Hai semuanya, di video sebelumnya kita udah bahas mengenai penjelasan tentang SEO. Dan sekarang kamu harus tahu nih, indikator utama dari SEO itu apa aja. Indikator SEO adalah faktor-faktor yang dinilai Google untuk memutuskan apakah sebuah halaman website layak untuk mendapatkan ranking teratas di SERP. Dan itu artinya indikator SEO adalah faktor utama yang harus kamu pertimbangkan dalam mengoptimasi sebuah website. Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita perjelas satu persatu indikator dari SEO. Yang pertama ada domain factor. Domain dan domain factor itu berbeda ya teman-teman. Kalau domain itu adalah sebuah alamat website, sedangkan domain factor adalah hal-hal yang berkaitan dengan domain yang berdampak ke performa SEO kamu. Domain factor yang menjadi indikator utama SEO itu ada ejaan yang jelas dan mudah diketik, ukuran domain yang tidak terlalu panjang, dan jika kamu menggunakan domain yang dulunya sudah digunakan, perlihatkan dulu sejarahnya, itu oke atau tidak. Kalau misalnya domain yang udah pernah digunakan itu tidak oke dan terlalu banyak spam, itu juga akan berpengaruh terhadap performa SEO kamu. Jadi, domain factor adalah indikator SEO yang penting dan harus diperhatikan. Kamu juga bisa loh bikin custom nama domain sesuka hati di DewaBiz, tentunya dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada keamanan website. SSL atau TLS merupakan protokol keamanan website untuk mengamankan aliran data pada website. Cara Google mengenali keamanan situs yaitu dengan melihat apakah website tersebut sudah memasang atau belum memasang SSL atau TLS itu. Website yang memasang sistem keamanan pasti ada tanda gembok pada URL di address bar-nya. Yang ketiga, kecepatan website. Sejak 2018, Google menetapkan kecepatan loading website di mobile, desktop, dan tablet menjadi salah satu indikator utama SEO. Setidaknya, kecepatan website itu menurut Google yang terbaik adalah 1 detik. Sebagai rinciannya, 1 detik untuk rating sangat cepat, 2 detik untuk rating cepat, dan untuk rating lambat itu di atas dari 4 detik. Untuk mengatasi keterlambatan itu, salah satu caranya adalah menggunakan hosting yang memiliki server terbaik. Misalnya menggunakan Leadspad web server yang performanya 50% lebih cepat dibandingkan dengan server lainnya. Yang keempat, desain dan struktur website. Pada pembahasan teknikal SEO, kamu sudah tahu sedikit pentingnya struktur website untuk memaksimalkan performa situs dan juga memudahkan Google memahami konteks situs. Sedikit pengingat, struktur website adalah susunan halaman-halaman penting di website termasuk elemennya. Seperti susunan isi, navigasi, link, dan layout konten, dan yang lain sebagainya. Dengan menjawab seluruh kriteria website yang SEO-friendly, Google akan menganggap situs kamu memiliki user experience yang baik dan layak disajikan ke audiens. Yang kelima ada topik konten. Indikator SEO yang berikutnya yaitu topik konten. Meski terlihat sepele, tapi salah memilih topik konten itu bisa berakibat fatal loh. Kamu bebas memilih topik apapun, tapi usahakan topik kamu ini saling berkaitan ya. Misalnya nih, kamu punya blog tentang teknologi. Buatlah beberapa tema utama yang berkaitan dengan teknologi, misalnya digital marketing, web development, dan juga desain. Semua topik ini saling berkaitan dengan topik utamanya, yaitu teknologi. Semakin banyaknya topik yang berkaitan, akan semakin mudah mesin pencari memahami konteks situs kamu. Selain itu, konten yang saling berkaitan tentunya akan memudahkan kamu untuk membangun internal link. Karena informasi satu dan informasi lainnya itu saling mendukung, tentunya akan mudah bagi kamu untuk menyisipkan link yang berkaitan. Yang keenam ada search intent. Keyword dengan konten yang kamu buat harus serelevan mungkin dengan search intent audience. Search intent audience adalah tujuan pengguna ketika menelusuri keyword di hasil pencarian.
Misalnya, ketika audiens memasukkan kata kunci jasa pembuatan website di Google, maka kemungkinan besar mereka sedang mencari layanan pembuatan website. Lalu, SERP akan merekomendasikan jasa pembuatan website yang paling terpercaya di Google. Beda lagi nih jika audiens mengetikkan keyword tips membuka jasa desain website. Itu artinya mereka sedang tertarik untuk membuka jasa desain website dan mau cari tahu nih cara memulainya. Maka dari itu, SERP akan merekomendasikan cara memulai jasa desain website. Yang ketujuh, struktur konten. Indikator SEO berikutnya adalah struktur konten. Salah satu cara Google melihat konten yang kamu buat itu dengan membaca penggunaan headline. Headline merupakan judul utama pada artikel yang ada di website kamu yang berisi informasi tertentu. Selain memudahkan Google untuk membaca struktur konten, headline juga memudahkan audiens untuk menangkap inti dari konten kamu secara cepat. Selain itu, headline mampu membantu kamu untuk mendapat kolom cuplikan di pencarian teratas di Google. Dari headline pula, Google dan audiens bisa menilai apakah konten yang kamu buat itu bisa menjawab search intent yang mereka buat. 8. Optimasi gambar. Salah satu elemen yang cukup berdampak pada SEO website yaitu gambar. Gambar di sini itu mencakup seluruh aspek visual seperti ilustrasi, video, dan yang lain sebagainya. Image SEO mampu mendongkrak performa website kamu, baik dari segi kecepatan maupun dari hasil pencarian di Google. Sebab algoritma Google mampu membaca gambar yang kamu posting. Makanya nih, pengoptimasian SEO gambar menjadi salah satu indikator yang harus diperhatikan. Cara mengoptimasi gambar SEO itu dengan memastikan penamaan file yang tepat dan juga memilih ukuran gambar yang sesuai. 9. Penggunaan keyword. Mungkin kamu sudah tahu bahwa keyword adalah indikator SEO yang paling dasar. Soalnya nih, memasukkan kata kunci ke Google adalah cara audiens untuk menemukan website. Dengan menebak keyword yang tepat, akan lebih mudah nantinya untuk kamu menyusun strategi konten yang benar-benar dibutuhkan oleh audiens. Google juga lebih mungkin meranking website kamu sesuai dengan target keyword. Yang ke-10, struktur URL. URL merupakan link yang akan mengantarkan audiens ke website atau halaman tertentu. Dengan struktur URL yang jelas dan sederhana kata kuncinya, maka mesin pencari akan semakin mudah memahami topik yang ada di dalam website kamu. Pastikan URL di website kamu jelas ya. 11. Meta tag. Meta tag terdiri dari title tag dan meta description. Title tag yaitu judul yang akan muncul di hasil pencarian. Sedangkan meta description adalah ringkasan konten kamu yang akan muncul di bawah meta tag. Karena meta tag adalah hal pertama yang audiens lihat sebelum masuk ke konten kamu, maka kehadirannya ini cukup penting. Dengan meta tag, audiens dapat menilai apakah konten tersebut sesuai dengan maksud yang mereka cari atau tidak. Pentingnya kamu tahu karena ruang dari Google terbatas, ukuran meta tag pun harus menyesuaikan. Title tag yang terlalu panjang akan dipotong oleh Google, sedangkan meta description itu terbatas, hanya 120 hingga 130 karakter saja. 12. Backlink. Pada bagian SEO page, kamu sudah sekilas mengenal backlink. Backlink adalah link dari website tetangga yang mengarah ke website kamu. Indikator SEO ini cukup penting keberadaannya, karena Google dapat menilai apakah website kamu itu memiliki kredibilitas atau tidak. Ketika konten kamu dijadikan referensi oleh website lain, itu artinya konten yang kamu buat memang bermanfaat. Tapi kamu tidak bisa mendapatkan backlink dari sembarang website atau blog. Pastinya situs yang memberikan backlink tersebut harus dari situs yang berkualitas. Kualitas tersebut bisa dilihat dari skor DE dan PE-nya. Semakin tinggi skor DE dan PE-nya, maka semakin besar pula peringkat website berada di halaman teratas di hasil pencarian. 13. Web spam. Web spam adalah komunikasi lewat website secara massal dan berlebihan. Misalnya, membombardir satu artikel pendek dengan ratusan keyword yang sama. Tujuannya untuk memenangkan persaingan SEO. Biasanya yang melakukan web spam adalah orang yang belum terlalu paham tentang SEO, ataupun orang yang ingin menaklukkan halaman pencarian secara instan dan curang.
Padahal Google tidak menyukai situs yang banyak nge-spam loh. Web spam akan merusak user experience audience dan juga sekaligus menurunkan kredibilitas website. Nah, itu dia beberapa indikator SEO yang harus kamu perhatikan. Semoga video ini bisa menambah informasi buat kamu ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.